Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 4. I would like to introduce myself. My name is Alifia Zahira with NPM 236. My name is Raisani Zaputri with NPM 239. My name is Putri Krani Artani with NPM 241. My name is Amanda Putri Siregar with NPM 207. My name Nafis Khairul Akmal with NPM 202. My name is Royan Nuriksan with NPM 248. My name is MJ KNST with NPM 213. We want to present the result of interviews about the law enforcers, especially advocates. Happy for watching. Bye guys. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Siregar dengan NPM 207. Perkenalkan, nama saya Raisani Zaputri dengan NPM 239. Perkenalkan, nama saya Alifia Zahira dengan NPM 236. Nama saya Putri Krani Artani dengan NPM 241. Kenalkan, nama saya MJ KNST NPM 213. Nama saya Nafis Khairul Akmal NPM 242. Kenalkan, nama saya Royan Nuriksan dengan NPM 248. Perkenalkan juga, nama saya Dwi Sinaga SMA selaku Ketua Divisi Peradi Kota Medan. Baik, Pak Dwi, hari ini kami datang untuk wawancari Bapak dari mata kuliah Bahasa Inggris S1 pagi. Jadi kami hari ini, Pak, temanya itu membahas tentang kasus pembunuhan anak 12 tahun terhadap ibunya. Jadi Pak, menurut Bapak lah, kejanggalan dari kasus ini itu seperti apa? Oke, dari masih pakai Fakultas Hukum. Tadi bahasa Inggris masalah saya. Iya, Fakultas Hukum, terus mata kuliahnya Bahasa Inggris. Oh gitu. Oke. Kalau terkait perkara ini kan ini kan sudah ditangani terhadap kepolisian. Iya. Nah, jadi kalau bertanya apakah kejanggalan ini kita tidak boleh berasumsi selagi mahasiswa hukum dan praktisi hukum. Tapi yang perlu kita pahami di sini sana, suatu tindak pidana itu adakah terpenuhi unsur pidananya kan itu. Unsurnya itu yang pertama, ada nggak alat buktinya, adakah menstruasinya, niatnya, atau yang lain kan itu. Petunjuknya sesuai dengan metode KUHP. Oke, mengacu kepada ini kan kita kan tidak bisa mengkaji perkara ini secara detail. Hanya saja kita mengikuti perkembangan yang ada di sosial media. Yang mana di sosial media mengatakan bahwasanya langsung di-menjudge. Langsung dibilang bahwasanya anak 12 tahun membunuh ibu kandungnya 20 tusukan. Nah, kita selaku anak hukum atau praktisi hukum atau yang konsen di dunia hukum, ini tidak boleh menjadi perkembangan di kalangan kita. Makanya saya juga berstatement di situ bahwasanya ini peristiwanya kenapa langsung dikatakan anak 12 tahun? Apakah sudah pasti dia pelakunya? Oke, kita mengacu, saya ikuti cara berpikir adik-adik semua sini. Mengacu kejanggalan ini asumsi. Kita tidak berbicara benar atau tidak hari ini, cuma berbicara karena dasar kita dari media. Asumsinya, bagaimana anak umur 12 tahun membunuh ibu kandungnya? Oke, sah-sah saja itu bisa dibunuh, terbantahkan kan itu. Dengan peristiwanya seperti apa pembunuhannya? Diolah TKP yang di media mengatakan 20 tusukan. Dari segi psikologis, apakah mungkin anak-anak, sedangkan kita yang dewasa saja, saya pribadi membunuh ayam pun kan menggeli, ya kan? Membunuh ayam, boleh memotong ayam, kita geli. Anak-anak 12 tahun membunuh 20 tusukan, logis nggak? Ini berbicara kebiasaannya, bukan berbicara hukum. Saya rasa tidak logis. Satu, tusukan pertama, apabila itu betul terjadi, berarti anak ini psikologisnya luar biasa. Ini harus dicek kejiwaannya.
ya kan? Kembali lagi, ketika dicek kejiwaannya, kalau memang sakit jiwa bisa dihukum menurut kalian? Enggak Pak. Tidak kan? Di bawah pengampuan, orang gila, itu kan tidak bisa dihukum. Itu harus dikaji lagi. Oke, mundur lagi kita. Dengan 20 tusukan ada perlawanan. Melihat ya olah TKP yang ada bercak darah, kita ini kan harus bisa selaku advokat bisa mengkaji walaupun kita tidak di tempat dengan bukti-bukti ada bercak darah di dinding, berarti kan si ibu ada perlawanan, katanya luka. Nah, apakah ibu tidak mampu hanya 12 tahun tidak bisa melakukan perlawanan, atau apakah si anak juga mampu bisa mengalahkan ibunya? Dari segi kebiasaan fisik lah, kan nggak mungkin juga. Yang kedua, yang kejanggalannya. Bahwa yang ketiga, kenapa orang tuanya tidur di atas, tidak mendengar ini? Suami tidak mendengar ini kan itu. Setelah itu kan saya bikin statement nih, pihak Polrestabes harus hati-hati dalam menerapkan dan juga jangan menjadi hakim kan itu. Kan ini barulah muncul di media lagi. Kan terungkap fakta bahwasanya si suami memanggil, kalau kita baca nih, memanggil ambulan dari Silomen, memanggil yang membutuhkan waktu berapa puluh menit. Si suami ada namanya refleks seseorang, tabung gas bocor aja kita menjerit nih ke tetangga, tolong gitu, ya kan? Logika nggak? Gimana si suami tidak mencoba menjerit dulu ke tetangga melakukan mendengar? Saya bukan bilang suaminya ya, membunuhnya itu biarkanlah nanti kita ke kepolisian, tapi kita lihat kebiasaannya. Nah, di sini kejanggalan ini harusnya jadi gitu, penyidik dan menetapkan siapa tersangkanya. Hanya saja masyarakat kita sudah menjadi hakim. Seandainya tidak terbukti lagi si anak ini membunuh, bagaimana psikologisnya sudah berita ini sudah menjadi rekam jejak digital, tidak terbukti. Makanya dan kita mundur lagi ke belakang, dalam tadi ada pertanyaan sebelum kita tadi mulai, bagaimana sidang anaknya nanti, bagaimana pemeriksaan anak. Ini harus melibatkan, kalau di kepolisian ada yang unit PPA, perlindungan perempuan dan anak. Unit PPA ini harus hadir nih. Ini unit PPA ini kan ada secara dan harus membantu lagi bagian sosial, bagian anak juga yang khusus konsen dengan anak. Ini memeriksa ini. Ada caranya, tidak sama pemeriksaan orang dewasa dengan anak. Tidak sama itu. Bahkan kalau orang dewasa misalnya membunuh atau tidak pidana di sidang, anak kan kalau orang dewasa dia harus pakai toga lengkap segala macam. Kalau di sidang anak tidak boleh. Dia bagaimana senyaman mungkin, senatural mungkin. Pertanyaannya lagi, kalau kita bagaimana nilai suatu kesaksian anak, nilainya ada yang tahu? Anak, keterangan anak itu nilainya gimana di persidangan? Ini kan masih dikhawatirkan ini keterangannya itu. Dia harus disesuaikan karena anak itu kan kita belum bisa konsen atau fokus dalam suatu hal. Kadang ada anak mamanya dia mati masih, mak bangunlah katanya kan, ya kan? Di sini dia, itulah pengantarnya. Kira-kira ada lagi? Menurut Bapak, seandainya si anak terbukti melakukan kesalahan ini atau melakukan pembunuhan ini, pasal hukum berapa yang akan dikenakan ke sang anak itu? Kalau itu kan banyak variabel yang kita lihat. Yang pasti undang-undang ini kan berbicara ada undang perlindungan anak. Jadi ini tidak berlaku tindak pidana umum. Ini kan anak. Makanya saya bilang tadi ada banyak variabel dalam melakukan pemeriksaan, dalam menuntut dan memutus. Kenapa? Anak ini kan masih dianggap belum dewasa atau tidak cakap bertindak dalam hukum. Yang kedua banyak pertimbangannya lagi masa depannya. Kan ini kan masih panjang. Yang ketiga, apakah dia dalam melakukan itu, apakah memang dia tahu atau memang nggak tahu. Sama kalau anak 5 tahun, 2 tahun main api dia dimainkan, dibakarnya. Memang dia nggak ngerti, roket kebakaran satu kampung.
kan ini banyak variabel yang untuk menjadi seorang anak ini. Jadi undang-undangnya pasti undang-undang perlindungan harus. Undang-undang yang khusus untuk konsen di situlah. Ya. Kan Om bilang tadi ada beberapa faktor ya, Om, kejanggalannya tentang pembunuhan ini. Nah itu kan dia dibunuh sekitar jam 3 pagi ya Om ya? Jam 2, jam 3 pagi. Itu kalau misalnya kita berpikir kalau sang anak membunuh, pasti ada perlawanan, pasti tenaga sang anak itu nggak sekuat tenaga ibunya. Ya. Nah kita beralih ke misal kita curigain ke suaminya. Suaminya dan misal suaminya yang membunuh istrinya itu karena tenaga suaminya lebih besar daripada istrinya, itu memungkinkan. Nah kejanggalannya juga Om pernah mendengar pisau itu tangannya sang anak yang SMA itu luka. Nah ada nggak sih Om kepikiran kalau itu perbuatan lebih dari satu orang atau ada kesengajaan? Oke, kalau aku kan berani andai mengatakan kita main itu satu atau 2 orang itu kan kita hanya dapat, jangan juga saya membuat statement harus hati-hati kita membuat berita yang berseliweran juga. Intinya begini, itu kan sudah dilakukan pihak kepolisian olah TKP, bahkan prarekon ini berarti melihat jam berapa, bagaimana, dan saksi-saksi terkait ini kan yang mengetahuinya nanti kan ini terjadi jam 2 dini hari. Kalau itu kita lihat dulu, makanya harus yang langkah pertama itu harus diperiksa dulu anak, bagaimana kejiwaannya segala macam. Terkait ada anak 2 orang atau lebih, bisa aja namanya asumsi dia ini, bisa aja bapak anak bersekongkol, kan sah-sah saja kan, ya kan? Jadi bisa saja bersekongkol si bapak si anak itu bisa saja kita bilang bapaknya membunuh, bisa saja anaknya hanya sebagai tameng, ya kan, kami hitam kan, ini susah kita mengkajinya. Saya rasa pembahasan itu kita mengacu kepada pemberitaan, jadi tidak menarik. Yang enak sudut pandang selaku mahasiswa, kita harus berpikir bagaimana, apakah unsur pemindahan terhadap anak bagaimana, kan? Atau tindak pidana umum itu apa aja unsurnya, sehingga kita pahami dulu unsurnya. Ada 5 unsur. Apabila salah satu itu bisa nggak dikatakan suatu tindak pidana itu kita kaji. Menurut Bapak, misalnya si anak ini memang terduga pembunuhan, apakah dia di penjara atau di rehab? Oh, jadi begini, yang namanya satu peristiwa pidana ini kan, kalau tadi pidana umum kita berbicara ya, ada namanya pertanggungjawaban pidana. Siapa yang melakukan tindak pidana, dia mempertanggungjawabkannya. Oke. Apakah seseorang bisa membunuh, dikatakan bisa tidak melakukan pertanggung pidana? Bisa. Seperti yang tadi yang kita bahas, orang gila, atau dia macam-macam lahiran, ada beberapa faktor. Cuman kalau berbicara anak ini, makanya saya bilang tadi kita harus hati-hati, banyak variabel yang harus dalam memvonis anak ini, banyak variabel. Bisa saja di penjara, bisa saja dilakukan upaya apa kan itu. Hanya saja variabelnya kan harus kita lihat, apakah memang anak ini. Tapi kalau saya melihat ini harus bagian psikologi. Apabila dia terbukti ya, kita harus lihat bagian psikologi, karena anak ini kita lihat masa depannya juga. Psikologisnya ini nanti psikologis dari lembaga ini harus dilihat nih, oh ini anak memang masih panjang masa depannya. Tapi kalau memang dilihat nanti sudah memang jiwanya segala macam, ya, supaya tidak melakukan tindak pidana yang sama, bisa juga ditahan. Makanya ada juga penjara anak kan itu. Hanya saja penjara anak berbeda dengan penjara orang dewasa. Nah, itu banyak variabel harus kita lihat. Pak, Ya. kan tadi Bapak bilang suaminya tidur di atas, Pak. Ya. Apakah Menurut pemberitaannya, apakah kedua
orang tua anak itu Pak lagi ada masalah atau gimana Pak? Ini kalau bertanya udah tahu atau yang pura-pura nggak tahu ya? Atau sudah baca beritanya? Saya baca orang tuanya kayak mau pisah gitu Pak. Sama kita, itu yang kau baca itu yang aku baca. Jadi intinya kan bukan aku pengacaranya, aku hanya sama kayak kata pengantarku tadi yang aku bilang, aku hanya melihat pemberitaan. Cuman kalau berbicara kewajaran, mengatakan mereka ini si suami ketahuan selingkuh, sudah jarang nggak pernah ke rumah, tiba-tiba malam itu pernah, dan dia tidur di atas tidak satu ranjang lagi, kan itu pemberitaannya. Dan itunya kita tergiring juga opini bahwasanya ini bisa-bisa si bapaknya membunuh, kan ininya sekarang ini. Hanya saja kita kan kejanggalan yang menarik lagi, ini yang digaris bawahi juga, yang sangat menarik. Kenapa deh? Kok kegiatan pembahasan Lanjut. Jadi kejanggalan yang paling menarik ini ketika pihak media datang. Bahkan saya bilang saya siap mendampingi si anak dan pihak camping. Saya sudah utus orang ke sana. Pihak si suami tidak mau. Padahal seharusnya kan ini kejanggalan yang langsung saya alami. Saya utus orang, sudah kita dampingi si anak. Bukan dia yang akan membunuhnya. Kalau dia saya mau dampingi. Karena kan kalau pengacara kan tidak membela perbuatannya. Jadi jangan ada yang salah mahasiswa hukum, khususnya ini penekanan. Ketika ada pembunuh, itu pembunuh dibela. Pengacara tidak membela perbuatannya, tapi membela hak-haknya. Nah, itu saya mau bilang tadi kan, kalau betul anak yang melakukan, saya mau membela hak dia kan. Apa yang layak dia diperjuangkan kan. Jadi jangan ada kita mahasiswa hukum, benda narkoba 20 kilo kenapa dibela? Nah, itu jangan. Karena kita bukan perbuatan yang kita bela, hak dia yang layak di mata hukum kan gitu kan. Makanya kita balik lagi, ketika itu saya undang orang, kawan, untuk menyodorkan diri untuk selaku advokatnya, pendampingnya. Keluarga tertutup, khususnya suaminya kan kita tanya juga. Media itu juga tertutup. Bagi aku ada. Apa lagi? Dan Pak, menurut Bapak, apakah terdapat indikasi faktor perencanaan atau kejadian spontan dalam kasus ini? Oke. Kalau kita melihat, ini menarik, ini pertanyaan bagus, ini kalau dapat bertanya dari mana ini? Jujur. Nah, dari IE. Ya. Pertanyaanmu bagus nih. Ini pertanyaan yang menarik. Nah, jadi perbuatan perencanaan ini harus ada namanya ini teknik pembelaan terhadap klien. Jadi ancaman hukuman perencanaan dengan spontan kan berbeda. Mana yang lebih berat? Perencanaan. Perencanaan. Makanya banyak orang bagaimana, apalagi pengacara, bagaimana men-setting bahwasanya kliennya tidak melakukan perbuatan perencanaan. Kembali lagi pertanyaan tadi, apakah ini perbuatan perencanaan atau tidak? Kita berandai-andai ya, karena kita kan tidak tahu peristiwanya. Kita harus pahami dulu apa definisi perencanaan itu. Apa definisinya? Merencanakan jalannya pembunuhan ini, Pak. Oke, boleh. Lain? Apa definisi perencanaan? Yang simpel aja. Kalau sudah direncanakan akan dilakukan. Mempersiapkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan itu. Iya. Oke, betul. Ada lagi lain yang lebih simpel? Step by stepnya Pak. Boleh juga. Udah diniatin. Ya. Kemudian kalau dilakukan kan sama aja. Iya. Kalau cuma kita aja. Apa? Contoh nih, kasih contoh ini biar sebenarnya kurang lama kalian kurang cepat kalian. Aku suka jangan aja. Contoh nih, sebelum kita balik ke pertanyaan dia, bencilah aku sama si Jaki ini. Bencilah aku sama si Jaki ini. Sudah lama bencinya, tiba-tiba berantamlah kami.
selesai berantem, kalah laku. Baru aku balik ke rumah, itu mulai dia lagi dalam waktu kuliah bintik, itu dia bawa para bacok. Itu contoh satu ya. Baru contoh kedua, benci aku mesti jadi ini, berantem. Nah, kulihat kalah aku, kulihat ada orang di situ, aku bacok. Kan sama-sama matilah si Jaki ini kan, dalam cerita ya, bukan seriusnya ya, matilah si Jaki ini. Yang mana yang perencanaan? Yang Awal tadi. Nah, apa bedanya? Bedanya itu yang kedua spontan, kalau yang awal dia perencanaan. Ya makanya bilang perencanaan ya, perencanaan nih perencanaan juga. Perencanaannya Apalah? Yang Membacok. awal itu disengaja, yang kedua itu tidak disengaja. Enggak, sama sekali. Ayo, kau ada apa deh? Kau gimana ya? Apa? Apa? Deh. Oke, aku coba ya. Ada jeda waktu untuk itu. Perencanaan itu ada jeda waktu. Dalam soal melakukan suatu tindak pidana simpel aja, ada jeda waktu. Contoh udah mau bunuh dia tadi, ada jeda waktu. Oh, pakai apa mau lakukan? Ada jeda waktu. Sementara spontannya tidak ada jeda waktu. Itu kan? Pertanyaan mundur kita ke belakang. Apakah si anak itu melakukan perencanaan atau tidak? Bisa dibilangkan ya, bisa tidak. Ya-nya gimana? Oke, makanya kita lihat jeda waktunya. Bagaimana suatu faktanya dia memikirkan menunggu mama yang tidur, dia menunggu ini kan gitu. Sehingga ada jeda waktu dia melakukan suatu peristiwa pidana ini, dia tidak bisa menghentikannya. Namanya perencanaan. Atau bapaknya, yang anaknya yang bilang, atau bapaknya, bikin nanti anakku begini, suruh anakku begini. Jeda waktu berpikir sehingga sempurna suatu tindak pidana, itulah perencanaan. Oke, makanya saya bilang tadi bisa dikatakan perencanaan, bisa juga tidak. Tiba-tiba anaknya ini cuma saja mamanya dia bilang pisau tikaminya, atau pisau itu dapat di kamar langsung tikamnya, itu kan kita perencanaan. Itu itu. Jadi jawabanku ini selalu gantung deh, karena aku tidak berbicara fakta di situ. Jadi Pak, saat ini anak itu jadi anak itu saat ini sama bapaknya atau sama dibedakan kalau sama anak ini? Apanya? Rumahnya gitu misalnya. Maksudnya? Saat ini Maksud dia Pak, antara anak dan bapak ini masih tinggal serumah atau dipisahkan tempat tinggalnya seperti itu? Kita nggak tahu perkembangan pendidikan. Apakah anak ini dibikin di rumah aman untuk ditanya tenang dengan keterangan kawan si anak, atau bapaknya sudah diamankan? Saya bisa tahu kan itu. Om, jika ini kita berandai lagi ya Om, Iya. jika pelakunya itu terbukti sang suami, pidana atau sanksi apa yang ia dapat? Pastinya tidak 40 pembunuhan berencana. Itu hukumannya seperti apa? Bukan lah. Tidak 40 itu apa? Coba bersama belajar kita. Salahnya itu tidak bangun cepat kita udah berhukum lebih cepat kita lebih. Apa 340? Mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal 340. Iya cepat. Yaitu pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Masuk dengan langsung berapa itu pidana mati itu kan sudah dilakukan itu ya maksimal kan orang ancaman maksimal kan Untuk pidana mati ini juga apakah sebenarnya masih relevan untuk dijalankan di Indonesia? Karena kan lebih banyak aju bandingnya kayak kalau berbicara relevan tidak relevan itu intinya ada dalam diatur dalam hukum acara kita, berarti relevan. Sudut pandang orang sebelah, tapi ada juga yang tidak relevan mengalahkan hal karena yang bisa menjawabnya itu Tuhan. Cuma kan sudah diatur tadi itu di dalam hukum acara
kita pidana kita hukuman mati itu hukum yang paling berat, hukuman mati. Dalam praktiknya Pak, apakah masih sering dijalankan untuk hukuman mati ini? Ada lah, bukan sering ada. Masih ada. Jadi Pak, bagaimana status hukum pelaku saat ini dan kapan proses apa yang sedang berjalan? Gimana? Bagaimana status hukum pelaku saat ini dan bagaimana tahapan prosesnya yang sedang berjalan? Kan kita belum tahu, pihak kepolisian kan belum menyatakan siapa pelakunya. Dalam kan ada namanya gini, yang lebih kayak pertanyaan saya luruskan melalui jawaban terkait status segala macam. Ada namanya di tingkat kepolisian namanya proses penyelidikan. Ada namanya penyidikan. Apa itu penyelidikan? Penyelidikan itu adalah mengumpulkan barang-barang bukti segala macam sehingga karena supaya terang-terangnya suatu peristiwa pidana. Penyidikan apa? Penyidikan itu bahwasanya sudah ada terpenuhi unsur pidananya, itu baru yang kau bilang tadi. Ketika ini sudah status penyidikan, oke kita tahu, oke ini sudah ada tersangkanya, sudah ditahan. Ini kan belum ada. Berarti ini masih masuk proses penyelidikan, mengumpulkan barang-barang bukti lagi. Setelah ada penghentian, tengok bapaknya pembunuhnya. Oke, ketok masuk penyidikan. Tersangkanya bapaknya gini ditahan. Berarti selama proses penyidikan atau belum ditetapkan pidananya ke tersangka Pak, mereka masih bebas berkeliaran gitu ya? Atau masih dalam masa tahanan? Kalau masih penyelidikan, berarti kan siapa mau ketahan ya? Ya kan? Namanya penyelidikan. Nah, makanya nanti panjang ini bisa kita berapa SKS ngobrol ini. Yang namanya penyelidikan itu apabila pidana umum, penyelidikan itu adalah sifatnya ada beda dengan penyidikan. Sifatnya satu undangan, ya kan? Undangan. Kalau sudah di penyidikan panggilan. Kalau di penyelidikan kalau dipanggil klarifikasi, ya kan? Dan yang kalau di apa di BAP penyidikan. Oke, itu yang beda. Baru yang ketiga, penyelidikan itu masih terlapor statusnya seseorang. Misalnya aku laporkanlah kau masih terlapor, tapi ketika sudah penyidikan sudah namanya ada calon tersangka. Jadi kan ini kan belum ada penyidikannya, masih penyelidikan yang dilakukan. Kita masih melakukan penyelidikan. Tapi kalau polisi bilang nanti setelah gelar perkara preskon ya kita sudah ke tahap penyidikan katanya. Kalian harus sudah paham berarti sudah ada calon tersangka dan tersangka. Nah seperti itu kembali ke kewenangan penyidik untuk menahan atau tidak. Tapi biasanya itu ditahan. Biasanya ditahan sampai ditentukan. Nah, ada lagi? Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan atau konflik, apa yang sebenarnya pemicu utama terjadinya kasus tersebut? Tapi itu pertanyaan mudik. Kau polisi namanya. Cuma tapi nggak apa-apa kita luruskan. Ini dalam keterangan itu katanya ya pemicu utamanya bahwasanya anaknya dimarahi. Kan masih simpang siur di anaknya dimarahi sehingga tak terima dipukul mamahnya. Kan gitu ya. Terkait motif itulah namanya nanti saya luruskan biar masuk ke esensi hukumnya. Pertanyaan tadi pertanyaan aku luruskan. Terkait motif itulah namanya polisi masih melakukan penyelidikan. Motifnya apa, saksinya siapa, barang buktinya apa, segala macam. Nah, setelah rampung dari penyelidik itulah olah prarekon masih penyelidikan. Setelah nanti rampung baru diumumkanlah motifnya ini, dan faktanya ini dengan saksi-saksi. Namanya masih proses penyelidikan deh.
asumsi masih semua, ya kan? Oh ini kayak mencurigakan bapaknya di BAB, sehingga dapatlah nanti tindak pidana sebenarnya. Itulah penyidikannya nanti. Ada lagi deh? Mungkin dicukupkan sampai sini saja Pak pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk meluangkan waktunya dan menjawab pertanyaan kami Pak. Baik, sekian wawancara kami hari ini. Terima kasih Pak Dwi. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?